Assalamualaikum siswa-siswi MTS Nizamiyah Ploso. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kembali lagi bersama saya Dianika Afrinda Pratiwi pada mata pelajaran PPKN. Untuk pada pagi hari ini kita akan membahas materi mengenai perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Langsung saja. Materi pertama yakni perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang politik dan hukum. Nah, dalam bidang politik dan hukum ini meliputi persoalan lembaga negara, hak asasi manusia, demokrasi, dan hukum. Nah, pembangunan negara di Indonesia sebagai negara modern salah satunya adalah pembangunan sistem pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, adapun lembaga negara baru sesuai dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah DPD atau Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian ada MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY atau Komisi Yudisial. Nah, lembaga-lembaga baru ini haruslah sesuai dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia yaitu contohnya ada pemilu atau biasa disebut juga pemilihan umum. Nah, apa sih pemilihan umum itu? Pemilu atau pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Nah, dalam Lembaga Negara Kesatuan Indonesia ini berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi, demokrasi yang ada di negara kita ini yang dikembangkan adalah demokrasi Pancasila. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Jadi demokrasi Pancasila ini merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah, mufakat, dan kekeluargaan. Nah, diberi contoh seperti yang ada pada penjelasan di sini, yaitu sistem pemilihan umum atau pemilu. Jadi, sistem pemilu ini dalam demokrasi merupakan salah satu contoh perwujudan yang demokratis yang dikembangkan di Indonesia. Nah, pemilu ini digunakan untuk memilih pemimpin yang sudah dikenal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia sejak dulu. Jadi pemilu ini juga harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi. Jadi sistem perekonomian yang dikembangkan adalah sistem yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila dan ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 yang menyatakan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian disusun sebagai usaha persamaan berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi asasnya adalah kekeluargaan. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang ketiga, perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi sosial. Jadi, berbagai wujud sistem ekonomi baik yang sudah ada di dalam masyarakat Indonesia maupun bentuk pengaruh asing dapat dikembangkan selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, contohnya dalam masyarakat saat ini sudah dikenal adanya banyak bank, supermarket, mall, bursa saham, perusahaan, dan sebagainya. Jadi semua lembaga perekonomian tersebut dapat kita terima selama sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam sosial budaya. Jadi masyarakat di sekitar kita ini selalu mengalami perubahan sosial dan budaya. Agar perubahan tersebut terarah pada terwujudnya masyarakat yang berdasarkan Pancasila, sistem sosial budaya dalam masyarakat dikembangkan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, paham kedaerahan yang sempit serta budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila
itu perlu dicegah perkembangannya dalam proses pembangunan. Selanjutnya ada perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, pembangunan dalam bidang pertahanan dan keamanan secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dengan demikian juga pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi di sini dengan demikian kedua pasal ini menegaskan perlunya partisipasi seluruh rakyat dalam upaya bela negara. Nah, di sini diberikan contoh bentuk partisipasi rakyat dalam pembelaan negara ini sudah ada dalam masyarakat. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kegiatan ronda malam atau sistem keamanan lingkungan atau yang biasa disebut dengan Siskampling yang melibatkan masyarakat secara bergantian. Kemudian, tugas kita sebagai generasi muda adalah untuk tetap mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Jadi upaya mempertahankan Pancasila tidak hanya dengan tetap menjadikan sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, tetapi yang paling utama adalah dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian materi pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.